Shalom God Lovers, kasih Tuhan selalu baru bagi setiap kita, amin. Percaya hari ini kasih Tuhan itu mengalir begitu indah di dalam kehidupan kita. Mari nikmati pujian ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom God Lovers, jumpa lagi di dalam renungan kita hari ini. Dan dalam 3 seri ke depan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang perbuatan baik. Nah, tema yang saya buat untuk kita dalam 3 seri ke depan adalah perbuatan baik atau tindakan kebaikan yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, mungkin saudara langsung bertanya, kalau begitu mungkin saja ada perbuatan baik yang tidak diperkenan Tuhan. Nah, itulah yang akan kita bahas. Apa saja tindakan-tindakan yang di dalamnya mengandung kebaikan dan sekaligus mendapatkan perkenanan dari Tuhan.
Saya tegaskan ini karena penting saudara, karena dunia ini kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mungkin juga ikut berkata orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan jauh lebih baik daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah benar demikian? Mungkin secara nyata kita lihat secara kasat mata, iya demikian. Tetapi tindakan mereka, pertanyaannya apakah diperkenan oleh Tuhan atau tidak? Nah, dalam seri pertama ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan bahwa ternyata perbuatan baik yang diperkenan Tuhan dikenal atau diketahui dari motifnya. Motif mendasari setiap tindakan kita. Motif atau niat tidak terlihat, tetapi tindakan kita bisa terlihat. Nah, motif ini ekspresinya akan nampak kepada manusia, tapi niatnya itu hanya diketahui oleh Tuhan. Nah, saya ingin bacakan satu ayat firman Tuhan dari Filipi 4. Filipi 4 ayat yang kelima, ketika di pasal-pasal terakhir Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat, dia katakan begini, hendaklah atau biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah saudara, jadi Rasul Paulus ini mengingatkan jemaat bahwa kamu orang percaya baik, ya itu sudah baik, tapi kebaikan hati kamu harus bisa dilihat oleh orang lain, dan dengan demikian kamu membawa orang-orang itu untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kebaikan kita, motif kita harusnya jelas, yaitu ketika saya berbuat baik, saya ingin menjembatani orang untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus katakan, kalau kamu melakukan tindakan kebaikan ini atas dasar kasih yang dari Allah, maka kebaikan hatimu itu akan menjadi jembatan untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, ada juga yang bertanya kepada saya, kalau gitu Pak Pendeta, apakah kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana seolah-olah kita menjual Tuhan begitu murah? Tidak juga demikian, saudara. Karena kembali kepada motif kita. Sesederhana apapun yang kita lakukan, kalau motifnya ingin mengenalkan Tuhan, membawa orang itu kepada Tuhan, bukan membawa orang kepada diri kita, maka itu akan diperkenan Tuhan. Karena dunia ini semua orang-orang yang berbuat baik selalu ada motif di baliknya. Mereka ingin dikenal namanya, mereka ingin popularitasnya. Kalau kita lihat ya, saya tidak mau menyoroti orang-orang yang sedang happening di channel-channel YouTube karena perbuatan baik dan lain sebagainya, dan akhirnya disiarkan. Mungkin juga motif mereka supaya orang lain terprovokasi kasarnya untuk mereka juga melakukan perbuatan baik. Tetapi apakah itu demikian? Hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Tapi mari buat orang percaya, hendaklah kita punya nilai ini di dalam hidup kita. Setiap tindakan baik kita harusnya berujung kepada Kristus dikenalkan. Perbuatan baik kita menjadi jembatan agar Tuhan sampai kepada hati mereka. Nah, kalau begitu berarti perbuatan baik kita bermula dari hati kita. Ya. Nah, dengarkan baik. Ada satu quote yang mengatakan begini, sesuatu yang dari hati akan terbaca oleh hati. Sesuatu yang dari pikiran akan dibaca oleh pikiran. Sesuatu yang motifnya keangkuhan atau kesombongan, motif yang tidak benar, maka akan terbaca juga oleh sang penerima. Jadi dalam konteks ini saudara, saya ingin mengajak kita, mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, bukan karena kita ingin dikenal, tetapi karena kita ingin Tuhan dikenal. Siapa yang ada di dalam saudara dan saya dikenalkan lewat tindakan-tindakan baik sederhana yang kita lakukan. Nah, kalau begitu kapan kita akan berbuat baik, Pak? Kapan saja saudara bisa berbuat baik. Karena ketika engkau berjalan di dalam tuntunan Tuhan, diarahkan oleh Roh Kudus bisa berbicara dan mengarahkan, memberikan bahasa-bahasa di dalam lubuk hati saudara atau di dalam pikiran saudara.
ketika engkau ingin mengenalkan Yesus kepada orang lain. Percayalah saudara, Tuhan setiap hari ingin supaya lewat hidup kita menjadi perpanjangan tangannya, mulutnya, tindakan kita menjadi jembatan untuk orang lain mengenal Tuhan lewat hidup kita. Nah, kalau begitu saudara, mulailah harimu dengan berdoa, Tuhan, kepada siapa aku harus pergi hari ini? Kepada siapa yang Tuhan akan pertemukan supaya saya bisa lakukan satu kebaikan kecil yang akan menolong dia untuk mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu kebaikan kecil yang mungkin saudara lakukan adalah bertanya tentang keadaan orang itu. Bukan hanya menceritakan tentang kehebatanmu, kesuksesanmu, tetapi apakah engkau juga peduli dengan orang sekitarmu, bertanya kepadanya. Jangan-jangan orang dekatmu atau orang-orang di teman kantormu atau orang-orang sekitarmu sedang menantikan Tuhan melewat doamu kepada mereka. Mungkin mereka sudah mengamati hidupmu, tapi engkau diam saja begitu saja. Nah, hari ini apakah adalah kesempatan untuk engkau bawa Tuhan kepada mereka lewat doamu? Engkau bisa berkata, maukah aku berdoa buat engkau? Maukah saya berdoa buat engkau di dalam tekanan dan kesulitanmu? Saya kira ini jauh lebih tinggi nilainya daripada kebaikan yang dibuat oleh siapapun. Nah, motif kita menjadi kunci untuk melakukan kebaikan itu. Nah, jadi motifnya adalah apa? Motifnya harus membawa orang itu kepada Tuhan. Ya, jadi kita mengenalkan Tuhan lewat tindakan-tindakan sederhana, lewat kata-kata sederhana, bukan membawa orang itu kepada keuntungan pribadi kita, tetapi membawa mereka untuk mengenal Yesus yang adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mengecek ke dalam hati kami. Apakah perbuatan-perbuatan baik kami lakukan demi keuntungan pribadi kami atau keuntungan untuk kerajaan Allah, supaya nama-Mu saja, Yesus Tuhan, dikenalkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hari ini Roh Kudus mampukan kami. Biarkan Tuhan ketika kami bersalah dan berjalan di luar dari rel yang Tuhan maksudkan, arahkan kami kembali supaya kami menjadi anak-anak yang diperkenan Tuhan di dalam segala perbuatan baik. Dan biarlah lewat perbuatan baik kami ya Tuhan, itu adalah jembatan untuk orang boleh datang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Bagi Tuhan segala pujian, kami percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari penuh kemenangan, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, kalau saudara diberkati, saudara silahkan share, like, komen, atau subscribe channel ini. Biarkan renungan-renungan mendatang boleh juga datang di timeline YouTube saudara. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.